Gajah Mada merupakan tokoh terkenal Kerajaan Majapahit yang memulai karir di Kerajaan Majapahit sebagai anggota Bayangkara di masa Raja Jayanegara. Tidak banyak ulasan mengenai masa kecil Gajah Mada. Dengan sumber yang minim kali ini kita akan bercerita mengenai masa kecil Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pangon, ayahnya merupakan prajurit kepercayaan Dyah Wijaya. Bersama Dyah Wijaya ayah Gajah Mada berhasil selamat dari serangan Patih Gelang-Gelang yaitu Jayakatwang ketika melancarkan pemberontakan kepada Raja Kertanegara. Setelah berhasil mendirikan Majapahit, Dyah Wijaya memberikan Gajah Pangon jabatan kecil sebagai demang di desa bernama Mada. Di situ pula dipercaya merupakan tempat kelahiran Gajah Mada. Semasa kecil Gajah Mada dititipkan oleh ayahandanya untuk menimba ilmu di Gunung Pawitra. Gunung Pawitra merupakan tempat bermukim para Brahmana dan Resi, di sana pula banyak kalangan kerajaan menimba ilmu. Dalam tradisi Hindu perjalanan seseorang dalam mencari ilmu disebut juga Brahmacarin. Diperkirakan saat itu usia Gajah Mada masih 10 tahun. Biasanya seorang anak akan dititipkan kepada resi untuk mendalami ilmu selama kurang lebih 12 tahun. Selain menimba ilmu biasanya seorang murid akan diberikan tugas seperti membersihkan pekarangan, mencuci piring maupun baju para Brahma dan resi, serta mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Dikisahkan suatu ketika Gajah Mada sedang berada di Pawitra, ketika dia sedang mengambil air di aliran sungai, terdapat Brahmana muda berusia antara 30 hingga 40 tahun sedang mandi di sungai tersebut. Tanpa disadari terdapat ulan berbisa yang mengarah kepada Brahmana tersebut. Gajah Mada yang saat itu melihat hal itu pun sontak berteriak dan memberi peringatan kepada Brahmana itu. Berkat upaya dan peringatan Gajah Mada tersebut, maka sang Brahmana terselamatkan. Lantas Brahmana tersebut berterima kasih kepada Gajah Mada, serta mulai saat itu Brahmana itu menjadi guru pribadi Gajah Mada. Banyak kisah hebat yang diceritakan Brahmana itu sebagai penambah pengetahuan Gajah Mada, mulai dari kisah Raja Airlangga hingga awal mula Majapahit berdiri sampai pemberontakan Ronggolawe, di mana jasad Ronggolawe tewas bersebelahan dengan pembunuhnya yakni Kebo Anabrang dengan keris lembu sora yang tertancap di punggungnya. Setelah kematian Ronggolawe, para kedua istrinya menjalani pati obong, guna menyusul Ronggolawe ke alam kahyangan. Dan menyisakan anak laki-laki berusia 10 tahun yakni Anjampiani, yang keberadaannya tidak diketahui. Dari Brahmana itu juga Gajah Mada mendapatkan pengetahuan olah gerak seperti ilmu bela diri baik menggunakan tangan kosong maupun senjata dan mengajari Gajah Mada ilmu kanuragan, serta ilmu politik dan strategi perang. Setelah dirasa cukup mendalami ilmu-ilmu dasar tersebut, sang Brahmana juga mengajarkan tapa brata kepada Gajah Mada di akhir masa pencarian ilmunya di Gunung Pawitra. Kurang lebih 12 tahun masa berguru Gajah Mada telah berlalu. Kini saatnya Gajah Mada pamit terhadap para resi dan Brahmana di Gunung Pawitra. Hingga tiba saatnya Gajah Mada berpamitan dengan sang guru, lantas Gajah Mada pun ingin menanyakan nama dari sang guru. Awalnya Brahmana itu menolak dan hanya diam, namun karena paksaan Gajah Mada, dia pun mulai berkata bahwa namanya adalah Anuraga tapi semasa kecil dirinya biasa dipanggil Anjapiani. Setelah mengucapkan namanya sang Brahmana itu pergi meninggalkan Gajah Mada dalam ramainya kumpulan orang. Gajah Mada yang mendengar hal itu sontak tercengang karena Anjapiani merupakan nama dari anak Ronggolawe yang pernah diceritakan Brahmana tersebut. Sembari penuh tanya dan ketidakpercayaannya Gajah Mada pun pergi meninggalkan Gunung Pawitra guna menerapkan semua ilmu yang didapatkannya untuk kemuliaan Majapahit.